Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan aja pemikiran yang juga sudah saya sampaikan ke beberapa pihak. Apa yang sampaikan begini? Saya bilang Muslim di Indonesia adalah umat terbesar dari negara-negara Muslim. Pertanyaannya, kok kita cuma jadi kacang-kacang aja ya? Pernah nggak kita? Kenapa kita mayoritas kok cuma jadi buri? Pernah nggak kita? Saya melemparkan pertanyaan ini untuk menggugah kita. Saya coba mencari-cari keterkaitannya dengan strategi besar yang pernah diluncurkan untuk memperkecil peran umat Islam. Mungkin benar, mungkin enggak, tapi paling enggak untuk pemikiran kita. Saya mau angkat satu yang membahas tantangan umat yang dihadapi sekarang minimal. Saya sengaja melontarkan ini, membangun kebiasaan mindset berpikir kenapa. Kita enggak, pokoknya gini udah biasa, dulu juga begini, kenapa enggak ada di benak kita. Termasuk pertanyaan ini. Kita nggak pernah berpikir apa yang nggak benar ya. Kita mayoritas tapi kok cuma jadi bui. Susah betul kalau calon pimpinan itu orang calonnya itu yang agamanya baik, Islam ini susah betul. Pernah nggak berpikir? Enggak. Dan kita dibuat ini bukan masalah. Ada strategi membangun mindset yang membuat kita jadi kayak kacang. Strategi yang kedua, dibangun mindset. Kalau ada apa-apa, kita tidak bilang what's wrong with me, enggak. Habis dia begitu sih, habis dia begitu sih. Selalu mentalnya nyalahkan orang lain. Enggak pernah kita bilang ini terjadi karena saya yang kurang pinter. Ini yang terjadi karena saya yang bego. Enggak ada. Kenapa lu kalah lari? Habis dia larinya kencang sih. Ya tapi kalau dia kencang, kok lu nggak bisa kencang? Bapaknya dulu calon ini, bapak dulu pelari, jadi dia keturunan pelari. Mentalitas yang dibangun yang membuat kita tidak pernah mau berubah menjadi lebih hebat. Nggak pernah. Cek mayoritas yes. Siapa presiden kita yang dia membawa juga misi tanggung jawab untuk menjadikan umatnya umat yang cerdas. Saya nggak. Dan kita nganggap ini nggak apa-apa, biasa-biasa saja kok. Saya pernah nanya keempat khotib sholat Jumat random, tidak berturut-turut. Saya lemparkan pertanyaan ini khotib sholat Jumat. Terdiam mereka. Dia ya juga ya Pak. Jadi cuma titip Pak khotib, Ustaz, kalau bisa untuk khotbah Anda yang akan datang, tolong ini diangkat. Jadi kita anggap kita dibego ini bukan masalah kok, nggak apa-apa. Mindsetnya yang nggak beres. Siapa Anda adalah gambaran dari perilaku Anda. Perilaku Anda adalah cerminan dari berpikir Anda. Jadi kita berkualitas atau tidak berkualitas adalah refleksi dari berpikir kita. Kalau perilaku kita tidak berkualitas, berpikir kita tidak berkualitas. Nggak ada urusan dengan yang akademis. Sekolah akademis itu urusan IQ. Ini IQ itu kontribusi terhadap perilaku maksimal 20% riset. Jadi orang profesor doktor itu maksimal 20% kontribusi terhadap perilakunya. Yang sisanya Pak minimal 80%
kualitas perilaku seseorang atau sekelompok orang ditentukan oleh gabungan kualitas berpikir EQ dan SQ. Dari EQ dan SQ minimal 60% itu SQ. SQ adalah inti sumber induk dari kemampuan kualitas manusia. Anda bayangkan dia profesor doktor maksimal 20% kalau dia benar. Kalau dia benar, jangan campur adukan edukasi dengan kualitas berpikir. Jangan campurkan edukasi dengan kualitas perilaku. Khatam Quran, hafid, IQ itu. Makanya Anda lihat, saya lihat di media, ditangkap koruptor yang ditangkap itu cengengesan. Enteng-enteng aja. Ada nggak rasa bersalah? Tahu tuh IQ. Rasa itu SQ. EQ dan SQ. Jadi SQ kita jongkok. Anda hafal kuat segala macam fikih itu IQ. SQ itu kelihatan dari tampilan kualitas perilaku kita. Jadi jangan campur aduk. Nah ini kita sadari, pernah gak kita berpikir, saya ulangi, kenapa ya kita begini? Yang pertama. Yang kedua, cek. Berapa banyak dari kita kalau akan melakukan sesuatu atau melakukan suatu kegiatan, dia tahu tujuannya apa. Kok Anda ikut ini? Ngapain? Udah biasa lah, kemarin juga begini. Buat apa ya? Ya pokoknya gitu-gitu. Itu jangan. Melakukan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu untuk apa dia melakukan itu, artinya dia tidak tahu apa tujuan yang akan dicapai dari aktivitas yang dia lakukan. Cek. Gampang kok ini. Coba kita renungkan. Kembali saya ingatkan, tidak ada kaitan atau tidak berbanding lurus dengan jenjang akademis, posisi jabatan, keturunan, dan sebagainya. Mau sampai kapan kita begini? Mari kita renungkan, kenapa sih kita bikin kumpul-kumpul begini? Jawabannya itulah yang membuat kita mengundang Ustaz kita bicara. Jawabannya itulah yang membuat kita mau datang kumpul-kumpul di sini. Apakah sama tujuan kita kumpul-kumpul di sini? Belum tentu. Yang sama yang saya agak berani menjamin, yang sama itu adalah kangenlah pengen silaturahim sama teman-teman, itu yang sama. Tapi yang lainnya belum tuh sama, atau cuma berhenti sampai di situ. Mari nonton baik-baik. Kalau ini tidak kita benahin, kalau ini tidak kita perbaiki, kalau dianggap kurang, sampai mati kita lanjut. Artinya, kita melakukan kegiatan, tetapi kita sendiri nggak tahu kenapa kita melakukan itu. Kita sendiri nggak tahu apa tujuan akan kita capai dengan kegiatan, upaya, ikhtiar yang kita lakukan. Kembali saya ulangi pertanyaannya, mau sampai kapan umat ini begini? Tolong begini. Yang kedua, ini tantangan atau enggak? Khawatir ini dianggap bukan masalah, udahlah biasa-biasa aja, kita nggak gini hari ini juga oke kok. Kalau Anda sempat buka Google atau cari bukunya, namanya Spiral Dynamics. Saya jadikan salah satu acuan. Penelitian mengenai jenjang kualitas berpikir manusia adalah jenjang. Makin ke atas makin benar, makin bagus. Mayoritas kita ada di jenjang ketiga sekarang ini. Kembali saya ulangi, tidak ada kaitan, tidak berbanding lurus dengan jenjang akademis.
Jenjang ketiga mayoritas. Apa ciri-cirinya? Antara lain yang menonjol, orang-orang dengan kualitas jenjang berpikir level 3 ini berpikirnya instan. Baru melihat, mengakui, memahami suatu kalau sudah terjadi. Ibu kita kakinya kejepit, duduknya dekat saya, berteriak, aduh, gua kejepit. Saya nanya, kenapa? Kejepit ya? Oh ya, ya udah tenang aja. Ada nggak empati? Ada nggak jadi pelajaran? Kenapa? Karena saya nggak kejepit. Kualitas level 3. Apa? Anda kita baru dianggap bekerja, baru dianggap melakukan sesuatu kalau yang kita kerjakan, yang kita lakukan membangun sesuatu yang physically terlihat. Bangun gedung, bangun jalan saja. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu, membangun sesuatu yang tidak terlihat, nggak dianggap level 3. Cek diri kita masih. Saya waktu baca ini gua cek saya malu benar gua level 3 ujian. Sampai 1 ton. Malaysia, Singapura level 5. 1 ton 1. Sekarang udah naik barangkali. Jadi orang yang berpikir bagaimana kalau saya begini orang lain gimana ya, itu level 7, level 8 itu. Berpikirnya bagaimana saya bisa memberi manfaat untuk orang, itu level 7, level 8. 3 mana ada. Jadi kalau ada orang berjuang segala macam, level 3 bilang kalau dia kepala keluarga, udah jangan ikut-ikutan lah, kita nonton aja, kita udah oke kok, nggak masalah. Level 3. Karena dia tidak terkena dampak negatif, dia tidak merasa dirugikan. Ngapain ngurusin orang lain? Level 3. Cek. Saya ingin nyampaikan ini praktis, bukan ilmu sekolahan buat ujian, tapi praktis untuk kita renungkan. Kita baca diri kita ada di mana sekarang? Padahal Islam mengajarkan kita manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang mampu memberi manfaat untuk orang lain, orang banyak. Level 3 nggak ada urusan. Mampu memberi manfaat untuk orang lain, orang banyak, tulus ikhlas, itu level 8 ternyata. Kita renungkan. Jadi saya sekarang kadang prihatin ya, ilmu agama saya cetek. Kalau kita membahas ayat hadis fikih, pernah nggak membahas kualitas lingkungan kita seperti apa sebagai umat? Jago fikih, jago hadis, jago ayat, kelakuan nggak ada urusan. Itu bukan nggak penting. Kalau berhenti sampai di situ nggak ada manfaat. Itu buat di bangku sekolah ada ujian ditanya. Saya melamun kalau keliru saya koreksi. Saya melamun kualitas perilaku kita, saya ulangi lagi, adalah kualitas berpikir kita. Kalau nawaitu kita, niat kita ingin memberi manfaat, mestinya berpikir kita akan berbeda. Riset ilmiah memberikan jawaban kenapa nawaitu, niat itu menjadi begitu penting. Saya baru terdiam ingat, kalau nggak salah dulu pernah ada yang ngasih tahu waktu Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah apa yang paling penting sebelum kita mengerjakan sesuatu? Rasulullah mengatakan nawaitu. Sampai 3 kali ditanya oleh sahabat, katanya jawabannya nawaitu. Saya cari jawabannya, kenapa nawaitu penting? Riset tahun 2000-an mengenai berpikir mengatakan bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak. Nawaitu kita, niat kita menentukan bagaimana kita berpikir selanjutnya. Di luar sadar kita, niat kita akan mengarahkan pikiran kita,
dan membangun perilaku sesuai dengan apa yang kita lihat. Nggak percaya? Coba. Cobanya begini. Anda bangun atau mau tidur, bikin percobaan biar Anda rasakan. Kalau Anda mau tidur membayangkan besok pagi itu menjadi hari yang tidak menyenangkan, Anda bilang, ngomong aja dalam hati atau diucapkan, aduh besok ada begini, gue udah males sebenarnya. Anda tidur, bangun tidur pagi, Anda ulangi lagi. Satu hari Anda akan merasakan apa yang Anda niatkan tadi. Nggak percaya? Saya coba terakhir puasa tahun lalu. Begitu puasa, malamnya saya bilang sama diri saya, waduh puasa berat benernya, lapar, pokoknya nggak enak-enak. Seminggu babak belur gua. Mulai saya rubah ya. Saya rubah mindset, puasa adalah peluang, opportunity yang Allah berikan melalui yang positif. Besoknya nikmat betul puasa. Enggak apa-apa. Jangan main-main dengan niat. Otak itu tergantung kita. Kita menjadikan dia sebagai sesuatu yang menggerakkan kita, atau sesuatu yang akan membuat kita cuma jadi penonton, pelongo-pelongo nggak karuan. Jadi pendeknya, kesimpulannya, yuk kita renungkan baik-baik. Mulai kita biasakan diri kita untuk selalu berpikir untuk bertanya, kenapa? Kenapa gini ya? Kok nggak gitu ya? Kenapa gini ya? Nggak pernah. Saya guyonan dia. Kenapa gue dibilang ngomong? Mungkin karena gue termasuk yang rada-rada tua gitu. Jadi Van minta gue, Fek lu ngomong, ya udah lah ngomong. Kenapa mesti gue sih? Ya karena tadi. Kenapa dia ngomong? Ya karena, jadi kenapanya ini yang harus kita biasakan, dan kita benahi jawaban dari kenapa itu. Kenapa itu adalah jawaban apa tujuan yang akan kita capai, dan apa yang akan kita lakukan, dan apa yang ingin kita peroleh dari apa yang kita lakukan. Sumbernya di sini. How you think is how you act is who you are. Kualitas perilaku kita adalah kualitas berpikir kita. Berpikir tolong dipahami bukan cuma IQ. Kembali saya ulangi, kontribusi IQ maksimal 20% terhadap perilaku kita. Minimal 8% adalah kombinasi dari berpikir dengan perasaan EQ dan berpikir dengan rasa SQ. Bertanya, biasakan bertanya dalam pada diri kita, kenapa ini, kenapa begitu, kok kita umat begitu banyak, kok kita cuma jadi gue ya, kok nggak kita udah punya presiden yang berapa, maaf kalau saya sebut nama, kenapa Jokowi kok bisa jadi presiden ya? Soalnya. Dan kalau sudah berbicara soal, yang salah orang lain. Habis begini sih. Nggak pernah, karena kita bego. Selama kita tidak pernah mau bertanya, what's wrong with me? Bahasa bukunya, kita tidak membangun, tidak memiliki learning mental pembelajaran, kita tidak akan pernah bisa berubah. Nggak ada urusan dengan jenjang akademis ulama, nggak ada urusan dengan posisi jabatan, bahkan usia barangkali setelah dewasa ya, keturunan dan sebagainya. Jadi lewat tempat ini saya membantu aja, mengingatkan, melempar pertanyaan, ngapain sih kita kumpul-kumpul 2 minggu sekali? Saya sih senang aja, cuman pasti telat. Karena ya biasalah pagi banyak mesti dibenahin. Buat saya ini penting banget, menyenangkan, minimal silaturahim, minimal kita membangun lagi ikatan kesamaan, minimal yang lainnya harus kita sepakati, kita susun
apa yang kita mau capai dari pertemuan ini, ataukah sekedar silaturahim, ketemu udah hae pulang bubar, nanti ketemu lagi begini lagi sampai kita nggak bisa jalan atau kita meninggal dunia. Yang nerusin kenapa ikut dikit lagi, dulu juga dia pada ngikutin senior kita nggak tahu jawaban apa yang dicapai dari kegiatan apa yang kita lakukan. Jadi ini aja barangkali yang ingin saya sampaikan, yang menjadi pemikiran saya selama ini, dan saya lontarkan. Kalau dianggap ini bermanfaat dan benar, silakan ditingkatkan. Kalau keliru, dianggap keliru, buang aja di got, nggak usah didengerin. Gampang kan ya? Itu aja yang ingin sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan berkala dengan tujuan yang jelas, hasil pencapaian yang jelas, dan manfaat yang jelas. Kita menjadi kumpulan orang-orang yang rahmatan lil alamin, nggak cuma dicangkem. Itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.